Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana SMA Negeri 1 Ketapang. Saya Kamilatus Adamoza sebagai host di episode perdana atau pertama di podcast SMA Negeri 1 Ketapang. Saya berharap kita bisa berbagi cerita atau mendapatkan cerita yang inspiratif atau menarik nih dari podcast kita. Sekarang kita akan berbicara santai atau berbincang santai dengan kakak kelas kita yang baru saja memenangkan juara 3 lomba kardion di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diikuti oleh 1447 peserta. Nah, tanpa berlama-lama nih, mari kita langsung kenalan lebih dalam dengan kakak-kakak kelas kita, yakni Kak Vera, Kak Fahran, dan Kak Nabil. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini Kak Vera ya, ini Kak Fahran, dan ini Kak Nabil. Nah, kita kan sudah tahu, mungkin kita bisa kenalan lebih dalam nih sama kakak. Mungkin dimulai dari Kak Vera. Perkenalkan, nama saya Vera Amanda, bisa dipanggil Vera. Saya Muhammad Fahran Rafa Islami, bisa dipanggil Fahran. Saya Muhammad Nabil Al-Ghanisari, bisa dipanggil Nabil. Kami dari 12 MIPA 5. Wih, sepertinya satu kelas nih, berarti sering belajar bareng dong. Pastinya. Nah, bisa nggak sih kakak ceritain sedikit pengalaman kakak gimana mengikuti lomba kardion di 2025 ini? Bisa. Yang pertama mungkin perasaan diri saya pribadi ya. Pastinya bangga terhadap diri sendiri dan bangga terhadap teman-teman saya hingga bisa membawa nama SMA N1 Ketapang untuk memenangkan lomba kardion. Kalau saya sih sama, karena saya merasa bangga kepada diri sendiri, kepada teman-teman saya, kepada keluarga saya juga mensupport saya untuk mengikuti lomba ini. Seperti itu Kak, dari ceritanya kakak ini, kakak itu sangat terkesan mengikuti lomba ini. Nanti takutnya penonton itu bingung, apa sih kardion itu? Mungkin kakak bisa ceritain sedikit atau memberikan ulasan tentang apa sih itu kardion gitu, biar penonton tidak bingung gitu loh Kak. Kardion ini adalah lomba tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya seperti namanya tahunan ya. Jadi diadakan tiap tahun yang telah diselenggarakan dari 2018. Dan tema untuk tahun ini tuh adalah muskuloskeletal, yang mana tiap tahun ini berganti-ganti terus temanya. Jadi apa sih yang dimaksud muskuloskeletal itu? Muskuloskeletal seperti namanya yang musko, yang artinya otot, dan skeletal yang artinya tulang. Berarti tema tahun ini menyangkut tentang otot dan tulang. Dari cerita kakak, sepertinya kakak memang sangat mendalami ya tentang kardion ini. Nah, gimana sih motivasinya kakak mengikuti lomba ini? Apa dorongannya? Atau mungkin karena ikut-ikutan aja nih? Gimana sih motivasinya? Mungkin bisa diceritain sedikit? Enggak dong. Kalau untuk saya pribadi ya, ini menyangkut cita-cita saya yang dari kecil. Dikarenakan saya waktu kecil itu tidak mau dipanggil nama ataupun disebut adik gitulah. Saya maunya dipanggil dokter, baru saya noleh. Oh, berarti dari kecil tuh kakak memang ada cita-cita buat jadi dokter nih? Iya. Oh, kalau itu dari Kak Nabil. Kalau dari Kak Vera gimana nih? Kalau aku ya, karena cita-citaku itu menjadi seorang perawat, maka saya tuh mau memperluas pengetahuan saya tentang kesehatan, kedokteran itu. Kayak hampir mirip nih sama Kak Farhan. Kalau Kak Nabil sendiri apa? Mungkin mau jadi pemain Mobile Legends yang handal gitu? Mungkin untuk motivasi saya sendiri tentunya ini karena menyangkut masa terakhir di sekolah, pengen memberikan sesuatu yang bermakna buat untuk terakhir kalinya di sekolah ini. Oh, seperti itu. Di kompetisi itu kan mungkin kan banyak tuh yang ikut, ada 1447 orang. Kan pastinya bukan gampang dong, pastinya banyak tantangan, mulai dari mempersiapkan lombanya, materinya, mungkin dari kendala apa gitu kan seperti ini, mungkin bisa dikasih tahu nih agar nanti teman-teman yang mau ikut lomba kardion tidak mengalami kendala seperti itu lagi. Oke, dari saya ya.
Yang pertama tuh tantangan dari saya sendiri adalah perizinan. Dikarenakan nenek saya ini ya khawatirlah dengan saya, apalagi kan ke Malang ya. Saya gitu ya, jauh gitu ya. Apalagi saya udah 2 kali kecelakaan gitu kan. Ya Kayak jadi ada rasa trauma. ya was-was gitu, trauma. Yang pertama tuh ya perizinan. Yang kedua mungkin tantangan kami itu dari waktu persiapan. Kami ini persiapan untuk pendaftaran sendiri ya. Kami ini di batch terakhir, yaitu Mendadak. tambahan. Mendadak banget apa emang berarti kan direncanakan dari awal? Memang tidak ada rencanakan, kami baru tahu gitu. Oh, kamu baru tahu, gak ada info-info. Iya, gitu. tiba-tiba langsung ada. Ya jadi kami kan tertarik nih langsung ngikutin. Kalau dari Kak Vera apa nih, kan kalau dari Kak Fahran dari keluarga gitu. Tapi udah dapat izin kan? Pasti. Ah iya pasti itu. Ya kalau dari Kak Vera gimana nih? Kalau dari aku sih mungkin karena dari pembelajarannya kayak kita belajar itu kan mendadak, jadi kayak kurang mendalami gitu loh. Oh berarti kurang puas nih sama yang kemarin gitu. Kalau dari Kak Nabil sendiri, mungkin dari teman-temannya atau gimana? Mungkin untuk kendala yang dialami tentunya cuma waktu, kekurangan waktu entah untuk belajar, membangun chemistry dan mempersiapkan semua materi yang harus nantinya dibawa. Dari seperti itu. Kan kakak tahun ini sudah juara 3 nih, internasional pula. Nah untuk kedepannya atau setelah ini kakak mau mengikuti lomba lain atau mau ada rencana apa nih dari kakak-kakak sekalian? Mungkin apa? Mau masuk apa? Untuk saya pribadi sih, saya tertarik untuk masuk kedokteran. Ya saya ingin masuknya ya di Universitas Maulana Malik Ibrahim ini. Karena sudah mengetahui sedikit gitu ya, Ya Kak, sudah tentang tertarik lah pokoknya dari. Ya. Kalau dari Kak Vera sendiri mau ngapain nih? Mau ikut lomba yang lain atau yang Kalau lain? kalau mengikuti lomba untuk tingkat SMA kayaknya udah enggak ya, karena Alasannya mau udah lulus. sibuk, udah mau lulus. Nah, mungkin kayak akan sibuk ke masa depan. Kalau dari Kak Nabil sendiri mau ngapain? Mau tiduran? Mungkin untuk lomba tetap akan ikut terus, tapi tentunya ini masa terakhir di sekolah, mungkin nanti akan mewakili di universitas yang akan datang. Amin, amin. Mendengar dari cerita-cerita kakak, sepertinya kakak sangat semangat mengikuti lomba kardion ini ya. Nah, tolong dong kasih sedikit tips-tips nih untuk mungkin teman-teman yang mengikuti lomba atau adik-adik nanti yang mau mengikuti kardion lagi gitu Kak. Apa masukan dari kakak gitu? Yang pertama itu ya, yang pastinya berdoa dulu. Yang kedua pede. Karena kami modal pede doang sebenarnya. Modal pede nih. Pede banget gitu, sampai kami tuh kayak meremehkan yang lain. Akhirnya semangat. Dia gitu semangat ya. gitu lah. Jadi motivasi kami. Yang untuk ketiga ya, untuk pembelajarannya lah ya mungkin. Harus Dipelajari lebih Iya. dalam lagi. Mungkin saya akan bagi-bagi dulu untuk materinya mulai dari penyisihan. Mungkin kalian tuh harus serius lah di penyisihan ini, karena kalau di penyisihan ini kan ada 120 soal yang harus dikerjakan. Jadi mungkin kalian bisa membagi-bagi atau bekerja sama lah untuk mengerjakannya. Dan untuk ya intinya serius saja, karena memang nanti ada best subject. Best subject ini nanti dari nilai tertinggi. Kan ini ada 4 materi ya, ada biologi, fisika, kimia, dan kedokteran dasar. Jadi kalian harus serius di penyisihan ini, karena nanti misalnya kalian nggak juara pun, intinya bisa dapat salah satu dari best subject ini kan lumayan. Tapi kan juara itu bonusnya, kayak mungkin Iya. prosesnya kita itu tuh yang harus kayak diperjuangkan. Dari cerita-cerita kakak nih dari depan kayaknya sangat semangat nih mengikuti lomba kardion ini. Mungkin ada sedikit atau banyak tips-tips untuk teman-teman atau adik-adik nanti yang mau mengikuti lomba, terutama lomba kardion nih. Gimana nih tipsnya? Yang pertama ya pasti berdoa dulu ya. Ya. Yang kedua pede, percaya Pede diri. mampus nih. Pede mampus. Pokoknya ya pede banget lah kalau bisa menangin juara. Gitu.
Yang ketiga mungkin perizinan dulu. Jangan sampai kita tuh terhambat untuk ke Malangnya, atau kan ini kan semifinalnya ke Malang. Jangan sampai terhambat oleh perizinan. Ya kan sayang banget kan kalau nggak jadi ke Malang gitu kan. Nah, yang keempat nih mungkin dari persiapan materi untuk penyisihannya. Kan di lomba ini ada 4 subjek ya. Ada fisika, kimia, biologi, kedokteran dasar. Mungkin kalau untuk fisika, kimia, biologi ini termasuk susah ya. Soalnya yang dari kami pelajari di kelas pun nggak ada yang keluar gitu. Sedikit lah pokoknya. Nah, kami cuman berfokuskan ke kedokteran dasar ini. Nah, mungkin yang pertama tuh untuk kedokteran dasar tuh kalian pelajari dulu bahasa-bahasa kedokteran yang asing gitu loh kan, seperti fraktur, lesi, seperti bahasa kedokteran yang asing-asing gitu loh. Yang nggak pernah didengar atau nggak pernah Iya. gitu, harus Mungkin didalami. kalau untuk biar mendapatkan materi kedokteran ini bisa melewati TikTok seperti Dr. Aiman Atalas itu kan sering memaparkan tentang materi-materi kedokteran gitu kan. Jadi memanfaatkan sosial media yang ada itu. Iya, ya, Kak? menggunakan media yang ada. Nah, terus untuk lagi ya, bahasa Inggris. Karena kan sesuai anunya ini internasional. Berarti ada bahasa Inggrisnya, bahasa campurannya. Seperti yang kami temui di penyisihan kemarin tuh lumayan banyak ya. Banyak. Mungkin adalah 35% gitu dari soal-soalnya tuh bahasa Inggris. Jadi diperdalam lagi bahasa Inggrisnya agar mengerti soal apa yang ditanyakan. Sebenarnya gampang, asalkan ngerti apa yang ditanyakan gitu loh. Oh, banyak belajar nih. Ya, tensinya seperti kebanyakan itu. soalnya tuh emang kan analisis dan menggunakan nalar gitulah. Nalarnya tuh main gitu. Untuk semi ya, mungkin saya untuk tipsnya, kalian tuh harus nginep. Soalnya memang kalau nginep di Malang gitu loh. Mungkin H-1 sebelum lomba gitu kan, kalian nginep. Karena di semi ini memang menguras tenaga sekali. Seperti apa nih kok bisa nguras tenaga? Mungkin lari-larian maraton atau gimana? Ya, tepat sekali lari-larian. Karena di semifinal ini menggunakan Kecepatan. bukan menggunakan anu ya. Konsentrasi. Pos-pos gitulah. Yang dimaksud pos-pos gini nih, setiap di sekitaran kampus itu atau universitas itu nanti ada disediakan pos yang dimana setiap pos ada pertanyaan. Nah, jadi kalian tuh harus lari-larian gitu, apalagi siang-siang ya gitu kan. Jadi panas. Jadi stamina kalian harus dijaga. Terus istilahnya kesehatan kalian lah sendiri. Jangan begadang gitu, banyakin tidur awal gitulah. Yang seperti saya sebutkan tadi kan harus nginep biar tidak terpengaruh dari kecapean dari perjalanan, apalagi dari Madura ke Malang ini kan jauh banget gitu ya. Nah, untuk untuk yang terakhir ini final mungkin kalian santai-santai lah gitu, tapi Santai tapi serius. Iya, serius. Dari persiapan materinya. Dari final ini ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu presentasi, yang kedua cerdas cermat itu dibagi menjadi 2. Nanti lah jelaskan ya. Yang pertama presentasi dulu. Kalian setelah diumumkan dari semifinal, kalian tuh harus menyiapkan materi lagi kan untuk Ini yang presentasi itu dikasih tema atau menjelaskan sendiri tentang pemahaman kita? dikasih tema. Yang pertama kan tadi seperti yang disebutkan tadi muskuloskeletal. Nanti ada dikasih lagi subtemanya. Nanti kita pilih lah dari salah satu subtema itu untuk dibikinkan jadi materi yang ingin dipresentasikan. Nah, yang pertama kan kita dikasih waktu berapa waktu itu? Seminggu ya? Ya, seminggu untuk menyiapkan materi yang ingin dipresentasikan. Nah, jadi kalian tuh harus benar-benar dipersiapkan itu. Soalnya dari kami itu kurang persiapan. Kurang poin. Bukan sih kalau gugup sih enggak. Cuman dari materi yang kami paparkan tuh cuman enggak terlalu lengkap gitulah intinya. Poin-poinnya kurang. Nah, apalagi memang kan yang menjadi juri ini kan para dokter gitu. Jadi yang pertama pasti pertanyaan tuh kritis banget.
kayak menjebak gitu ya. Iya, apalagi kan harus disediakan, ingat ya ini kalian harus menyediakan daftar pustaka. Istilahnya kalian tuh dapat materi ini dapat dari mana? Harus disediakan itu. Dapat dari mungkin dari Wikipedia atau dari buku gitu, harus disediakan, Dari harus sumbernya gitu iya, ya. sumbernya itu dari mana gitu. Intinya harus dipersiapkan lah di presentasi ini, karena di presentasi ini menjadi modal awal untuk Poin. intinya kan nanti dapat poin ya dari presentasi ini. Nah, nanti poin dari presentasi ini jadi modal awal untuk cerdas cermat. ya cerdas cermat. Nah, yang kedua cerdas cermat. Cerdas cermat ini dibagi menjadi dua ya. Nah, tapi setiap bagian ini dibagi lagi menjadi dua tahap. Bagian satu ini ada dua tahap. Yang pertama giliran dan rebutan. Nah, jadi untuk yang giliran ini ya nanti kita digilir lah, digilir. Ya seperti cerdas cermat biasa saja, nggak ada hal khusus lah intinya. Terus untuk cerdas cermat yang kedua ini gimana? Untuk rebutan ya sama juga ya, biasa aja, cepet-cepetan gitu loh Biasa aja, udah pede mampus ini udah biasa aja gitu. Nah, fun fact-nya ya, kami itu dipresentasikan karena kurangnya persiapan ya. Nilai kami itu paling rendah di antara yang lain. Betul. Paling intinya tuh berapa ya kita? 700. 700, yang lain 900-an gitu. 800. Kami cuman beda sendiri 700. Tapi masih pede nih, Masih pede. Dikarenakan memang masih ada Harapan. di cerdas cermat. Nah, untuk bagian terakhir dari presentasi apa? Cerdas cermat ini kan yang pertama tuh ada sayembara. Untuk sayembara sendiri itu ya, nanti kalian dikasih soal, tapi random sih. Tapi kami kena tuh yang kemarin itu dapat fisika terus. Jadi nanti kalian disuruh mengerjakan soal yang sudah disediakan di proyektor, kalian kerjakan di kertas. Nanti hasil itu kalian akan dinilai oleh para juri, dan ada poin maksimalnya gitu loh intinya. Ada. Iya ada. Nah, yang terakhir ini adalah apa? Taruhan. Nah, seperti namanya taruhan ini kan. Soal. Nanti kita Poin kita. Dikasih soal. poin kita itu ya nanti ditaruhkan. Gimana ya? Iya. Seperti kita bertaruh gitu lah, bertaruh gitu. Poin, nanti kita jawab soal, kalau yang benar nanti kita ngambil poin. Betul seperti itu. Ya. Nah, ini memang kalau untuk taruhan ini merupakan titik balik ya. Bisa dibilang kalau untuk epic comeback-nya gitulah. Jadi yang awalnya terpuruk mungkin bisa untuk jadi juara satu gitu. Nunggu blunder ya. Iya. Tapi memang beresiko sih, apalagi kan kalau udah salah tuh kan sesuai bet kita atau taruhan kita nanti berkurang segitu poin kita. Kita berkurang banyak. di tengah-tengah gitu. Jadi kayak Dari cerita-cerita kakak di lomba kardion ini sepertinya sangat-sangat menantang gitu ya. Jadi untuk adik-adik sekalian jangan lupa semangat, dan juga kata kakak kelas kita tadi itu pede. Yang nomor satu itu pasti pede. Harus pede mampus gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan sedikit nih buat adik kelas atau teman-teman yang mau mengikuti lomba atau terutama lomba kardion nih. Mungkin dimulai dari Kak Vera dulu. kalau dari aku sih jangan pantang menyerah, dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, untuk mengambil risiko, karena kegagalan itu bagian dari belajar. Jadi Kak Fahran apa nih? Ya hampir sama lah ya tadi yang seperti yang saya sebutkan ya yang di tips. Yang pertama tuh pasti pede mampus. Harus pede ya teman-teman. Jangan Harus yakin dengan kemampuan kita sendiri gitu loh. Jadi kalau nggak yakin bisa-bisa kita nervous gitu. ya salah gitulah, salah jawabnya. Kalau Ya. dari Kak Nabil apa ya? Untuk saya sendiri mungkin tetap ingat kepada Tuhan, karena
Tuhan membawa kita sejauh mungkin bukan untuk gagal maupun menyerah. Karena ingat buat adik-adik semua, jam manusia memang terburu-buru, namun jam Tuhan selalu tepat waktu. Wih, keren. Jadi gimana nih? Berbagi cerita atau berbincang santai kita hari ini mungkin sampai sini saja. Mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Jadi terima kasih kepada Kak Fahran, Kak Nabil, dan Kak Vera yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit cerita yang sangat menarik dan inspiratif ini. Nah, jadi untuk teman-teman nanti kalau ada yang belum paham nih tentang apa itu kardion atau gimana cara mengikuti lomba biar semangat, nanti bisa ditulis di komen ya. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan podcast dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih dan sampai jumpa. SMA Negeri 1 Ketapang, Belajar hari ini, sukses masa depan.